Sang Pencipta atau Tuhannya orang Kristen. Mungkin sebagai anak muda seperti kalian pasti banyak timbul pertanyaan di dalam hati ya. Kenapa ada begitu banyak agama di dunia ini? Kenapa saya memilih percaya Yesus? Kenapa saya menjadi seorang Kristen? Apa karena mama papa saya Kristen, lalu saya harus jadi Kristen gitu? Kenapa mama memilih menjadi seorang Kristen? Kita belajar tentang Tuhan, belajar tentang cinta Tuhan deh. Cinta Tuhan. Mengapa mama menjadi seorang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa? Apa mama menggunakan cinta yang buta atau apa? Enggak. Tapi mama percaya kepada Tuhan yang di dalam Alkitab, karena Tuhan yang di dalam Alkitab itu adalah Tuhan yang sudah memberikan bukti cintanya kepada manusia. Cinta yang terbukti itulah cinta yang dapat dipercayai. Kalau cinta yang belum terbukti itu nggak bisa dipercayai. Coba kamu baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa Tuhan begitu mengasihi manusia? Kenapa? Tuhan telah menciptakan manusia. Tuhan yang menciptakan manusia. Kalau bukan Tuhan yang menciptakan manusia, pasti nggak begitu mengasihi. Contoh, misalnya, pasti yang paling mengasihi kamu di dunia ini siapa? Tuhan. Ya, Tuhan. Di dunia ini? Ya, mama. Sudah pasti kamu yakin mama papa paling mengasihi aku di dunia ini. Dan itu benar. Mengapa? Karena mama memang Tuhan yang menciptakan, tapi melalui mama lah kamu jadi gitu. Jadi otomatis mama paling mengasihi kamu. Begitu juga Tuhan yang menciptakan manusia itu pasti Tuhan yang paling mengasihi manusia itu. Sejak manusia Adam dan Hawa ketika diciptakan, mereka diuji, tapi tidak lulus ujian, jatuh ke dalam dosa. Akhirnya Tuhan langsung memberikan janji penyelamatan. Tuhan janji akan menyelamatkan manusia itu. Tuhan tahu nggak? Manusia juga butuh bukti. Tuhan mengasihi saya nggak sih? Kamu bisa nggak percaya kepada Tuhan, Allah yang lain? Apa buktinya gitu?
Saya mau percaya Tuhannya kamu, tapi buktinya itu apa? Apakah dia mengenalkan dirinya kepada saya? Beda dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tuhan yang ada di dalam Alkitab dari semenjak awal dia sudah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Karena dia tahu kalau dia tidak memperkenalkan diri, pasti manusia tidak bisa mengenal dia. Saat Rasul Paulus berjalan-jalan di Athena, dia melihat banyak sekali orang-orang Athena itu, mereka percaya sama dewa-dewa. Sedih banget ya Paulus itu, dia melihat kepada Allah yang tidak kami kenal. Kok bisa gitu? Manusia percaya kepada Tuhan yang gak dia kenal. Maka dari itu Paulus berusaha menjelaskan kepada orang-orang di Athena itu. Saat di sidang Areopagus tuh, dia memperkenalkan bahwa ini loh Tuhan yang sudah memberikan bukti melalui penyelamatan dan kematian dan kebangkitan Tuhan bagi manusia. Tapi orang-orang di sana nggak percaya tentang kebangkitan. Bagaimana Tuhan mencintai manusia dengan memberikan bukti? Apa buktinya? Buktinya dia menebus manusia dengan dirinya sendiri. Bayangkan, Tuhan loh yang menciptakan langit dan bumi, tapi mau turun menjadi manusia terus menyelamatkan manusia. Allah yang lain ada nggak seperti itu? Dan kenapa dia berbuat sampai sedemikian rupa gitu? Karena itu ciptaannya. Coba kalau bukan ciptaannya, bodoh amat. Jadi ibarat manusia, ini manusia, ini Tuhan gitu. Manusia butuh pertolongan, ya usaha sendiri, naik sendiri gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak. Tuhan menyerahkan dirinya turun ke sini menolong manusia dan membawa manusia itu naik. Itulah Tuhan yang memberikan bukti sehingga dia menjadi Tuhan yang dapat kita percaya. Mengapa dia harus jadi manusia? Karena kita manusia. Terus mengapa dia harus mati? Kita harus mati, manusia harus mati. Terus mengapa kemudian setelah mati dia bangkit? Nah, itulah suatu pengharapan buat kita. Jika kita percaya kepadanya suatu hari, ketika kita sudah mati, kita pun akan bangkit seperti itu. Makanya kita tidak perlu bersedih lama-lama. Mengapa Papa meninggalkan kita? Kita tahu betul secara iman kita kemana Papa pergi. Tuhan sudah membangkitkan dia, hanya pindah tempat saja gitu. Bukannya Papa di situ hancur, itu tubuhnya saja, tapi rohnya, jiwanya sudah bersama-sama Tuhan. Makanya kematian itu sesuatu hal yang biasa, wajar bagi manusia. Penderitaan mungkin sebentar saja. Orang yang menderita lama itu oleh sebab keinginan manusia sendiri. Enggak. Jadi keinginan kita sendiri yang tidak menginginkan dia meninggal yang membuat kita menderita. Tapi kalau kita ikhlas, ini adalah kehendak Tuhan, Tuhan juga menguatkan kita. Terus selanjutnya
Tuhan sudah membuktikan cintanya untuk kita melalui kematiannya di kayu salib. Kematiannya. Untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah bukti cinta Tuhan kepada kita, sehingga kita layak mempercayai Tuhan. Terus yang kedua sekarang, bagaimana kita mencintai Tuhan. Sekarang kita harus membuktikan bagaimana kita mencintai Tuhan. Ya dong, Tuhan juga perlu bukti. Kalau kita cuma bilang, Tuhan, aku sayang padamu, aku cinta padamu, tapi tanpa pembuktian itu omong kosong. Oleh sebab itu di Yakobus, coba deh kita baca Yakobus. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman tanpa perbuatan. Ini sama juga dengan cinta tanpa bukti. Perbuatan yang di sini maksudnya apa? Menurut kamu? Kelakuan baik ya pastinya. Kelakuan baik. Terus apa? Membantu orang susah, membantu orang miskin. Terus apa lagi? Menolong orang lah ya, pokoknya baik-baik deh perbuatannya di sini. Tapi ini orang yang nggak beriman pun bisa lakukan ini. Bisa, banyak. Bahkan orang yang nggak beriman pun melakukan ini dengan lebih baik lagi. Jadi ayat maksud di sini adalah perbuatan yang di sini, bukan untuk ini. Tapi perbuatan di sini adalah pembuktian cinta kita kepada Tuhan. Maka ayat selanjutnya, ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Bapak Abraham itu sedang berbuat baik nggak sama orang? Bahkan bisa dibilang Bapak Abraham mau berbuat jahat terhadap Ishak. Nah itu bukan maksud perbuatan di sini, bukan perbuatan orang-orang baik, tapi perbuatan iman. Jadi perbuatan iman itu yang melebihi perbuatan yang di sini. Perbuatan iman yang kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Kita melihat Abraham ya. Abraham waktu mempersembahkan Ishak itu nggak ada siapa-siapa. Dia mengajak bujangnya. Bujangnya disuruh tunggu di bawah. Dia naik sama Ishak. Seandainya bujangnya ikut ke atas juga pasti, oh Bapak Abraham kok begitu gitu, pasti kaget. Tapi Bapak Abraham tuh
yakin banget kalau Tuhan itu setelah dia membunuh Ishak, Tuhan itu bisa menghidupkan Ishak lagi. Itu keyakinan Bapak Abraham. Dan itulah perbuatan yang dimaksudkan di sini, yaitu perbuatan iman yang membuktikan cinta kita itu kepada Tuhan gitu, bukan kepada manusia. Terus di bawahnya lagi dia mencontohkan siapa? Yakobus. Rahab. Rahab ini seorang perempuan pelacur ya. Waktu itu dia menolong kedua pengintai. Nah, Rahab pun dia tidak melakukan kebaikan di sini, malahan dia berbohong kepada para tentara yang mencari kedua pengintai tersebut. Kenapa Rahab berbuat demikian? Rahab berbuat demikian itu karena iman dia itu, dia percaya kepada Tuhannya kedua pengintai itu. Jadi dia bisa melakukan hal itu. Kita lihat contoh lagi banyak, ada Nuh itu membuat kapal sekian tahun lamanya. Apa dia berbuat di sini? Perbuatan di sini? Enggak. Itu juga termasuk perbuatan iman Nuh. Ada lagi siapa? Musa itu dia itu diangkat anak sama putri Firaun. Kekayaan Mesir itu sebenarnya ada di tangannya, tapi dia meninggalkan itu semua dengan kenikmatan hidup yang dia bisa dapat. Tapi dia itu sangat percaya kepada Tuhan ya, sehingga dia meninggalkan kemegahan Mesir itu. Kalau orang melihat, aduh, Musa bodoh banget sih, kok ditinggalin itu, padahal kamu udah enak loh, udah nyaman di situ hidupmu, kok mau susah-susah, akhirnya dikejar-kejar sama Firaun. Itu juga termasuk perbuatan iman Musa. Musa tidak sedang berkelakuan baik, tidak membantu orang, tidak menolong orang, bahkan Musa membunuh orang Mesir waktu itu. Tapi inilah yang dimaksud dengan ayat iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi bukti cinta kita itu nggak pernah ada, itu omong kosong. Tuhan nggak mau kamu bilang, Tuhan aku cinta padamu. Nggak usah ngomong kayak gitu. Buktikan saja kamu cinta sama Tuhan itu. Kamu sebentar lagi mungkin akan ketika kuliah akan mengenal laki-laki. Mungkin laki-laki akan jatuh cinta. Terus, aku cinta padamu. Kamu percaya? Aduh, itu namanya cinta buta. Gak usah ngomong cinta deh. Melalui tindakan-tindakan kamu, saya bisa tahu kamu cinta sama saya apa enggak. Selanjutnya lagi siapa? Daud. Daud ini luar biasa ya. Daud bilang saking dia sayangnya sama Tuhan, dia ingin membangun sebuah rumah buat Tuhan. Dan sebab itu dia pengen mewujudkan cinta dia kepada Tuhan tuh melalui sebuah perbuatan, membuatkan sebuah rumah untuk Tuhan. Tuhan sampai gini, masa Daud mau buat rumah buat aku? Langit itu adalah tahtaku, bumi itu tumpuan kakiku. Aku tidak tinggal di rumah, kata Tuhan. Masa kamu mau buat rumah buat saya?
Tapi Daud tetap, karena ungkapan rasa cinta itu, Tuhan akhirnya juga menerima itu dengan senang hati. Walaupun dia tidak menginginkan Daud yang membuatkan rumah, karena tangan Daud itu kotor, terlalu banyak membunuh, berperang, maksudnya banyak pertumpahan darah. Oleh sebab itu Tuhan bilang, oke, kamu membuatkan saya rumah, tapi anakmu Salomo yang akan membuatkan. Akhirnya Salomo membangunkan rumah untuk Tuhan, dan Tuhan benar tinggal di situ gitu. Itulah ungkapan cinta Daud, dan Tuhan seneng nggak? Senang. Ada orang yang tidak kita cintai, tapi dia cinta banget sama kita. Itu dulu ya, Mama dulu pertama kali merantau dari kampung, ada cowok kayaknya ini udah tergila-gila banget gitu. Mama umurnya baru umur 12 tahun, belum pernah naksir cowok, lihat cowok aja takut gitu. Nih, jadi cowok ini udah cowok dewasa ya. Sekali dia datang, Mama senang lah ya, terima gitu, ngajak ngobrol kayak terima tamu baru datang, kayak teman gitu kan. Terus setiap datang itu malam minggu selanjutnya datang, setiap malam minggu pasti datang. Kalau datang bawa oleh-oleh banyak, makanan banyak. Tapi kan kalau mamanya cinta sama dia, Mama pasti senang banget. Tapi kalau mamanya nggak cinta, jadinya risih, jengkel. Akhirnya saking keselnya, Mama nggak keluar. Dia duduk aja di ruang tamu, nggak keluar. Mama juga nggak keluar, duduk di ruang tamu. Setiap malam minggu datang, duduk di ruang tamu sendirian. Itu kan harusnya dia tahu sudah ditolak gitu ya, tapi ngotot itu kayak orang sudah gila gitu. Terus setiap bawa makanan dimakan sama Jiji, seneng Jiji. Mama mah nggak seneng. Terus ya kalau dipikir-pikir kasihan sih, dulu kan masih kecil, harusnya kan bisa ngomong aja, kenapa sih kamu ini, saya nggak suka loh kamu ini. Karena belum dewasa, belum cara. Mama makanan dibuang. Saking keselnya makanan dibuang. Pernah kasih angpaunya juga dibuang, tapi isinya diambil dulu. Nah itu Tuhan, kalau Tuhan kita tergila-gila sama Tuhan senang kan? Senang, karena Tuhan lu cinta sama kita. Kecuali Tuhan nggak cinta sama kita tergila-gila sama dia nggak senang. Tapi kalau ini Tuhan cinta sama kita. Jadi seandainya kalau orang cinta itu pasti, kalau orang yang cinta, benar-benar cinta biasanya berani. Di atasnya berani ada nekat. Di atasnya nekat, ini aja deh, ini berani. Di atasnya berani ada nekat, ada gila. Kalau orang sudah berani itu, yang lebih hebat dari orang berani itu pasti orang nekat. Terus yang lebih hebat dari orang nekat apa? Orang gila. Tapi maksudnya gila yang dicap sama orang lain, bukannya kita benar-benar gila. Nah kalau di bawah ini apa? Penakut. Udah penakut, apalagi gengsi. Biasa kalau orang cinta tapi penakut atau gengsi gitu. Banyak kan cowok mau ngomong cinta aja nggak berani, gengsi.
Itu berarti cintanya itu kalah besar sama ini, kalah besar sama penakut, lebih besar gengsinya daripada cinta. Tapi kalau cintanya lebih besar daripada gengsinya, dia akan naik. Sini dia naik, makin cinta dia makin nekat. Nah, kalau sudah benar-benar cinta banget, udah tergila-gila namanya. Nah itulah, kalau Bapak Abraham membunuh anaknya, kalau ketahuan sama bujangnya itu pasti, Bapak Abraham, gila ini Bapak Abraham, masa anaknya dibunuh. Itu tindakan yang seolah-olah gila. Tapi itu adalah saking cintanya Abraham sama Tuhan, sampai dia bisa melakukan hal seperti itu. Nah, inilah iman tanpa perbuatan atau cinta tanpa bukti. Itu cinta yang belum teruji, yang belum dapat dipercaya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, gak bisa dipercayai. Cinta yang gak ada bukti. Sekarang kita buktinya apa? Bukti cinta kita pada Tuhan itu apa? Bukan sekedar ini loh. Kalau ini sudah otomatis. Berkelakuan baik, menolong orang, itu sudah kerja Roh Kudus di dalam hati kita. Otomatis kita, apalagi ada rasa syukur yang besar, Tuhan sudah menyelamatkan kita ya, kita bahagia melakukan itu. Tapi ini gak semua orang bisa melakukan ini. Jadi Tuhan itu butuh bukti. Bukti kita cinta sama dia itu apa? Seorang muda yang sangat kaya datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan semua hukum Taurat supaya aku sempurna, itu bagaimana Tuhan? Jual semua hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, dan ikutlah aku. Itu adalah pembuktian iman. Kalau dia sudah melakukan hukum Taurat, yang dia lakukan itu dia menghormati orang tua, dia tidak mencuri, tidak berzina, itu adalah sesuatu kebaikan. Itu hukum Tuhan. Jika manusia melakukan itu, dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan sebenarnya. Jadi kita sekalipun sudah melakukan hukum Taurat, kita belum melakukan sesuatu pun sama Tuhan. Jadi ketika orang muda itu disuruh memberikan bukti, jual semua harta milikmu itu, aduh dia sedih sekali. Dia meninggalkan Tuhan, padahal dia sangat menyesal. Hari ini dia pasti sangat menyesal orang yang dia buat. Tapi kebaikan yang tidak pernah kita buat kalau kita udah tua, bukan kesalahan yang kita sesali lagi, tapi perbuatan-perbuatan kita yang tidak pernah kita lakukan untuk Tuhan. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan itu kita benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan kita, kemampuan kita untuk mengasihi Dia. Itu namanya apa? Tergila-gila. Tuhan mau kita tergila-gila sama Dia. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Tapi kamu jelas? Jelas. Sudah mengerti? Oke, teman-teman, cukup sampai di sini. Kalau kita sebenarnya waktu mulai sudah berdoa ya, cuman supaya
to the point, jadi doanya nggak usah direkam. Oke, sampai di sini dulu.